Saudara-saudariku yang terkasih, pada hari ini Senin 4 Mei 2026, saya Romo Siga dari Gereja Katolik Santo Fransiskus Xaverius, Pacitan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bila Kristus bagi kita lebih dari seseorang yang sekedar menarik karena indah tutur kata, ajaran, dan karyanya, maka kita akan melaksanakan sabdanya dan menaruh cinta kasih kepadanya. Maka kamu akan disayang oleh Bapa dan aku, dan Bapa akan tinggal padamu, kata Yesus. Banyak hal kiranya harus kita tinggalkan. Kita harus membuka diri terhadap Roh Kudus, agar Bapa dan Putra dan Roh Kudus berkarya di dalam diri kita. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa, sumber pokok sukacita kami, Engkau mempersatukan hati umat beriman untuk mengejar tujuan yang sama. Semoga kami menyayangi perintah-Mu dan merindukan janji-Mu, agar di tengah kesibukan dunia ini, hati kami tetap terpikat pada sukacita sejati. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Yohanes bab 14 ayat 21 sampai dengan ayat 26. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya Engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami, dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, tanda sebagai orang beriman yaitu mendengarkan sabda Tuhan Yesus dan menyadari bahwa Tuhan Yesus tinggal sekaligus menyertai perjalanan hidup kita. Roh Kudus yang membuat kita mampu untuk menyadari bahwa Bapa mengutus Tuhan Yesus, dan oleh karena ketaatan Putra,
Ia melindungi, mengajarkan, meneguhkan, dan memberikan penguatan kepada kita di dalam ikatan cinta kasih. Oleh sebab itu, ajaran hendaklah diwujud nyatakan di dalam perbuatan. Maka kita datang dalam setiap perjumpaan, hendaklah mengikuti apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, membawa damai bagi semua orang. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, berkat kebangkitan Putra-Mu Engkau memulihkan kami untuk hidup abadi. Semoga rahmat Paskah Kristus semakin tampak dalam hidup kami dan memberi kami kekuatan untuk mencapai keselamatan kekal dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, pergilah, ibadah sabda sudah selesai. Syukur kepada Allah.